Hai, perkenalkan nama aku Afira Hairunisa, mahasiswi Ilmu Komunikasi Telkom University, dan di video kali ini aku akan sharing tentang komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nantinya, anggota kelompok akan saling kenalan, berinteraksi, dan mencapai tujuan bersama. Itu adalah definisi secara umumnya. Ada juga definisi menurut para ahli. Menurut Wood, komunikasi kelompok adalah komunikasi bersama 3 atau lebih orang yang berinteraksi sekian lama, bergantung satu sama lain, dan mengikuti aturan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Ada juga menurut Michael Bergen. Menurutnya, interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui merupakan definisi dari komunikasi kelompok. Dan menurut McLean, komunikasi kelompok adalah proses dinamis di mana sebagian kecil orang terlibat dalam sebuah percakapan. Ada juga 4 komponen terbentuknya komunikasi kelompok. Yang pertama, setiap anggota harus saling berinteraksi. Setiap anggota juga harus saling bergantung, memiliki tujuan bersama, dan memiliki aturan bersama. Nah, kelompok dan tim itu ternyata berbeda. Menurut Rothwell 2007, kelompok khusus yang dicirikan dengan anggota yang memiliki sumber daya berbeda, saling melengkapi, dan memiliki rasa identitas bersama yang lebih kuat dibandingkan kelompok disebut dengan tim. Jadi, kalau tim itu terdiri dari orang-orang yang memiliki sumber daya berbeda dan khusus untuk melakukan proyek bersama. Dan juga, tim memiliki rasa identitas yang lebih kuat dibandingkan standar kelompok kebanyakan. Contohnya tim dokter, tim sepak bola, tim badminton, tim dokumentasi, dan contoh-contoh lainnya yang memiliki rasa identitas yang lebih tinggi dibanding kelompok kebanyakan. Nah, ternyata komunikasi berkelompok itu juga ada manfaatnya loh. Pertama, bertukar informasi. Karena dalam kelompok itu terdiri dari lebih dari 3 orang, kita akan mendapatkan insight-insight baru. Hal itu juga berkesinambungan dengan manfaat yang kedua, yaitu menambah ilmu. Kemudian, mengembangkan kesehatan mental. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi dalam sehari. Maka, komunikasi berkelompok dibutuhkan untuk menyalurkan ide atau gagasan yang kita punya agar tidak dipendam. Manfaat keempat adalah meningkatkan kesadaran kelompok, mengingatkan kita bahwa sebagai makhluk sosial kita tidak akan bisa hidup sendiri dan perlu adanya kerjasama. Dan yang terakhir, memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam sebuah kelompok. Hal ini dipengaruhi oleh faktor situasional atau faktor yang dipengaruhi oleh waktu dan tempat, serta faktor personal, yaitu faktor yang melekat pada diri seorang individu yang mempengaruhi perilakunya. Dari segi ukurannya, menurut Harris 1952, kelompok yang efektif adalah kelompok yang beranggotakan 5 orang. Kemudian, kepemimpinan dalam sebuah kelompok juga mempengaruhi arah kemana tujuan dari kelompok tersebut. Menurut Williams 1966, anggota kelompok didorong oleh 3 kebutuhan interpersonal. Yang pertama, ingin masuk menjadi bagian kelompok. Yang kedua, ingin mengendalikan orang lain. Dan yang ketiga, ingin memperoleh keakraban emosional dari anggota kelompoknya. Makanya, peran anggota berpengaruh di dalamnya. Nah, menurut peneliti, sebuah kelompok kecil memiliki tidak lebih dari 12-15 anggota. Karena semakin besar, maka hubungannya semakin tegang. Tapi hal ini menyesuaikan dengan tujuan kelompok tertentu, karena menurut Harris 1952, bila tujuan kelompoknya adalah konvergen, maka yang diperlukan adalah kelompok kecil dan sebaliknya. Sebuah kelompok memiliki pemimpin yang memiliki fungsi dan gaya kepemimpinannya. Seorang pemimpin kelompok berperan untuk menjaga kesatuan kelompoknya dan mendorong produktivitas. Untuk jenis atau gaya kepemimpinannya yang pertama ada otoriter.
di mana keputusan dan kebijakan seluruhnya ditentukan oleh pemimpin, bertolak belakang dengan gaya kepemimpinan demokratis yang mendorong dan membantu anggota kelompok untuk membicarakan dan memutuskan kebijakan. Serta kepemimpinan laissez-faire, yaitu memberikan kebebasan penuh bagi kelompok untuk mengambil keputusan. Komunikasi kelompok juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan personal, tentunya dalam konteks sosial, seperti bersosialisasi dan pertemanan, dukungan untuk pengembangan atau perubahan pribadi, pertumbuhan rohani, dan keuntungan secara ekonomi, dalam konteks menambah relasi pertemanan. Menurut Bene dan Sheets, 1948, anggota kelompok juga memiliki peran tugas, pemeliharaan, dan mengganggu. Peran tugas adalah peran bagi orang-orang yang memperlancar pelaksanaan pekerjaan, kayak menawarkan ide atau gagasan, mengemukakan ide, dan mendorong kelompok untuk bekerja maju. Ada juga peran pemeliharaan bagi orang-orang yang menjaga keutuhan sebuah kelompok, seperti mendengarkan ide gagasan, menengahi perbedaan, dan mendorong partisipasi aktif. Terakhir adalah peran mengganggu, yaitu orang-orang yang mengurangi dan menghalangi kelompok dalam pekerjaan, seperti menentang gagasan tapi mengacu ke arah pribadi, mencemooh, dan bermalas-malasan. Yang terakhir adalah cara berpartisipasi dalam kelompok. Yang pertama, berorientasilah pada kelompok. Jadi, fokuslah pada tujuan kelompok tapi tidak menghilangkan kepercayaan individu. Yang kedua adalah pusatkan konflik pada masalah, bukan pada perilaku pribadi, dan fokus pada solusinya. Yang ketiga, bersikap kritis tanpa prasangka. Tunda kesimpulan Anda sampai banyak sudut pandang yang datang. Dan yang terakhir, pastikan pemahaman Anda sama dengan gagasan yang orang lain kemukakan. Nah, itu tadi pemaparan tentang komunikasi kelompok. Semoga dapat menjelaskan ya. Terima kasih.